Halo teman-teman, kali ini saya akan mengunboxing sebuah alat WiFi access point yang kemarin saya beli di Shopee dengan harga yang cukup terjangkau. Alat ini saya akan pasang di klien saya yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 km. Oke, langsung saja dikeletek dulu plastiknya. Ini dia teman-teman, alatnya sudah kelihatan. Packingnya cukup rapi, pakai bubble wrap dengan 2 lapis. Singkirkan dulu, ini namanya HS Airco, tipenya CP520, frekuensinya 5 GHz, high power. Nah, ini HS Airco. Di sini terlihat unitnya seperti ini, dan ini fitur-fiturnya: low interferensi, strong sinyal, outdoor protection design, dan ini bisa membawa 300 Mbps, 5 band MIMO, dan sudah pastinya waterproof, dan antenanya 14 dpi. Kemudian ini cocok untuk PTP dan PTMP. Ini yang sudah saya bacakan tadi. Kalau di sini ini modelnya seperti ini untuk bagian belakang. Nah, ini ada port DC, kemudian tombol reset, kemudian button untuk klien atau mau dijadikan access point, dan 1 LAN. Oke, langsung saja dibuka biar tidak penasaran. Dikeletek dulu plastiknya. Oke, maaf berisik suara plastik. Bukanya dari samping seperti ini, dan tara, apa aja di dalamnya. Di dalam box
AS Airpo CP500. Udah pasti ini ada kabelan dengan 8 pin. Ini kurang lebih berapa ini, enggak ada keterangannya, kemungkinan mungkin 1 meter, nggak apa-apa. Ini cuman buat setting-setting kalau alat belum dipasang di atas. Kemudian ini ada power adaptornya, sekalian PoE menyatu. Jadi PoE nya sekalian di adaptornya di sini nih. Nah, di sini PoE dan ini LAN. Ada indikator lampu. Untuk resetnya sepertinya tidak ada. Untuk tombol resetnya sepertinya tidak ada, teman-teman. Oh ya, nggak ada. Udah, nggak apa-apa. Kemudian ini alatnya bisa kesampingkan dulu. Nah, ini dapat tali kabel tis, tapi nggak saya gunakan. Nantinya saya akan pakai klem selang biar lebih kuat. Kalau ini kemungkinan nggak tahan lama, kurang tahan lah maksudnya. Kemudian ada buku manual seperti biasa, buku panduan. Kemudian apalagi ini, oh sama, ini bahasa Inggris dan ini yang bahasa Indonesianya. Untuk kartu garansinya sepertinya nggak ada, atau mungkin ada di dalam sini disatukan, kurang tahu juga. Nah, jadi cuman ini aja, udah kosong, sudah kosong. Oke, saya rapikan dulu. Ini taruh di sini. Ini buku panduannya. Nah, di sini ini kabel tisnya di sini. Nah, sekarang langsung ke unitnya. Untuk unitnya masih terbungkus dan seperti ini, teman-teman. Desainnya sih mungil kalau dibandingkan dengan CP450, sepertinya ini lebih kecil. Nah, ini di tampak depannya seperti ini, tampak sampingnya nggak ada apa-apa di samping kirinya. Kalau di samping, oh ini di samping kiri, kalau ini di samping kanannya, ini ada indikator lampu, state dan power. Ini mungkin status dan power. Nah, kalau di tampak belakangnya seperti ini. Ada perhatiannya, seperti biasa, gunakan channel yang legal. Dan di bawahnya ada ini sampel produknya seperti ini, dan coba lihat untuk bagian portnya seperti apa. Waduh, susah. Bentar, kita tarik.
Oke, terbuka, masih rapat banget. Nah, di sini ada pengaturannya. Kalau untuk klien berarti ini diarahkan ke klien. Kalau untuk akses point ini diarahkan ke akses point, dan ini yang seperti yang tadi sudah dibacakan untuk power, dan ini reset, dan ini LAN. Seperti ini, cukup simple sih, cukup simple. Dulu saya pernah membeli CP yang CP500 HS Airpo. CP500 sepertinya lebih gede, ini CP520 nya malah kelihatan agak mungilan. Nah, oke, untuk setting-settingnya bisa langsung ke layar. Oke, yang pertama-tama sebelumnya kita harus mengatur IP perangkatnya terlebih dahulu. IP perangkatnya itu seperti biasa di network and internet setting. Kemudian ke Ethernet. Kemudian ke change adapter option. Kemudian Ethernet yang dipakai, properties, dan ke internet protokol versi 4. Nah, berhubung HS Airpo CP520 ini IP-nya di 192.168.1.254, maka di sini saya setting 192.168.1.100 atau 10 atau 100. Netmax-nya default. Kemudian sini boleh diisi 192.168.1.254. Kalau udah seperti ini tinggal di OK, close, dan langsung masuk ke browser. Di browser di sini tinggal diketikkan 192.168.1.254 IP dari HS Airpo CP520-nya. Kemudian enter. Nah, ini sepertinya masih bahasa Cina. Nanti kita bisa rubah. Dan username-nya admin. Kemudian passwordnya juga sama admin. Oke. Nah, udah masuk, namun ini masih dalam settingan bahasa Cina. Untuk merubahnya, teman-teman bisa ke menu yang paling bawah. Nah, ini kemudian di sini device, ini interface language-nya kita rubah jadi Inggris biar lebih mudah. Oke. Sudah berubah jadi bahasa Inggris. Kita lihat-lihat dulu untuk menu-menunya. Di menu main, ini status. Ini defaultnya statusnya bridge, access point WDS, SSID, security, dan ini versi firmware-nya. Seperti ini. Kemudian di menu wireless ada apa saja. Di menu wireless ini untuk modenya.
Ini tentunya bisa untuk access point, kemudian untuk station, untuk client, dan untuk repeater. Jadi alat ini tuh cukup lengkap untuk modenya. WDS-nya bisa dicentang untuk transparency grid-nya. Kemudian SSID, country ini bisa untuk semua channel. Jadi bisa support semua channel. Misalnya mau dirubah untuk ini pakainya masih bahasa Cina semua. Jadi biarin saja, nggak perlu dirubah. Dan untuk channel width-nya bisa memilih mau pakai yang mana. Kalau saya sih biasa 40 aja. Dan ceng shifting-nya ini bisa di-enable, bisa di-disable frekuensinya. Ini sudah support semua channel. Dari 4920 sampai ke 6110. Kemudian untuk output powernya maksimal 26 dBm. Kalau mau dirubah juga bisa. Maksimal TX rate-nya tuh paling gede ini MGS 15. Biarin saja otomatis. Kemudian wireless security-nya ini sudah support untuk WPA-ICE dan support EAP. Ini sepertinya bisa untuk nembak seamless yang kebetulan pakai security-nya di PAP. Kemudian ke menu, masih di menu wireless, ke advanced setting. Nah, ini distance-nya bisa digedein. Nyampe berapa kilometer, maksimal 24,5 kilometer. Atau kalau mau otomatis ya di sini centang otomatis saja, nggak perlu dirubah. Seperti ini, dan ini TDMA setting, kemudian select chain, nah, seperti ini. Kemudian di menu lagi, di menu network. Di menu network ini kita bisa mengatur network modenya, router atau bridge atau Soho router. Untuk konfigurasi modenya mau pilih yang simple atau advance. Kalau advance ini lebih rinci. Bridge management IP address static seperti ini interface-nya. Nah, kemudian di menu service, ada ping watchdog dan SNMP, NTP client, dan system log. Kemudian di menu sistem yang tadi ini bisa untuk merubah bahasa di konfigurasinya, kemudian change password, kemudian date setting. Kemudian di bawahnya ada firmware upgrade. Ini kalau teman-teman misalnya mau upgrade firmware. Nah, kemudian menu di bawahnya report device. Jadi ini repotnya langsung dari sistem. Nah, di
di bawahnya lagi ada Configuration Manager. Nah, ini misalnya teman-teman mau backup konfigurasinya takutnya hilang, jadi bisa di backup di sini. Dan mau reset itu di menu ini. Reset ke default, misalnya teman-teman salah setting atau gimana, itu bisa di reset. Nah, jika teman-teman mau menyeting alat ini sebagai access point, jadi masuknya ke menu wireless dan access point, kemudian SSID-nya atur apa, terserah teman-teman. Kemudian tinggal change gitu. Untuk settingannya cukup mudah dan ini di harga yang cukup terjangkau. Menurut saya settingannya untuk fitur-fiturnya settingannya mudah dan untuk fiturnya sangat lengkap, dan ini bisa untuk multi channel. Sepertinya sih ini bisa untuk nembak Wi-Fi ID seamless dan bisa untuk connect ke access point Ubiquiti AirMax. Jadi ini saja yang bisa saya review tentang HS AirPo CP520 5,8 GHz 300 Mbps high power wireless outdoor CPE. Untuk alat ini kebetulan mau saya pasang di klien saya yang jaraknya kurang lebih 2 km. Mudah-mudahan alat ini bisa terkoneksi dengan baik. Dan itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan komen-komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.